Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Nurmutia Zainuddin dengan NPM 2046104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perubahan sosial dan pendidikan. Baik, kita lanjut ke materinya. Perubahan sosial. Dalam realitasnya tidak ada masyarakat yang bersifat statis namun cenderung berubah. Yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat, progres atau regres, bisa dibilang kemajuan atau kemunduran, dan manifest atau latent, kentara atau tersembunyi. Setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat selalu memunculkan resiko kehidupan sosial atau ketidakpastian sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan lainnya. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau bisa dibilang budaya dan aspek struktural masyarakat. Dampaknya itu terhadap kehidupan sosial sehingga memperoleh penghidupan yang lebih baik dan bermartabat. Selanjutnya, perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Gilin. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dan selanjutnya ada Emile Durkheim. Dia berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Dan selanjutnya ada Kingsley Davis. Menurutnya perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dan Robert Messier Pfeiffer, menurutnya perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau keseimbangan hubungan sosial. Dan ada juga Selo Somerjan. Perubahan sosial adalah setiap perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam aspek nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada William F. Faulkner. Menurutnya perubahan sosial ini perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun imaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur imaterial. Selanjutnya, penyebab perubahan sosial ini adalah perubahan sosial disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pertama ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal perubahan sosial meliputi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, adanya berbagai penemuan baru, konflik yang terjadi di masyarakat, dan terjadi revolusi. Sedangkan faktor eksternal itu penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu faktor alam seperti bencana, peperangan, dan adanya pengaruh dari kebudayaan lainnya. Dan di sini ada bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan lama waktu berubahnya, skala, sifat, serta niat terjadinya. Berdasarkan lama waktu berubahnya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan lambat bisa dibilang evolusi dan perubahan cepat bisa dibilang revolusi. Yang pertama ada perubahan lambat, evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat memakan waktu yang cukup lama dan tidak disertai kehendak-kehendak tertentu dari masyarakat. Dalam perubahan tersebut mengikuti kondisi perkembangan masyarakat. Dan yang kedua ada perubahan cepat, bisa dibilang tadi revolusi. Revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara tepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Dalam revolusi, perubahan dapat direncanakan atau tidak direncanakan, di mana seringkali diawali dengan ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Dan ada juga dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Kemunculan handphone dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang awalnya hanya dapat digunakan untuk SMS dan telepon, kemudian sekarang dapat digunakan dalam segala hal seperti komputer maupun laptop. Semakin canggihnya smartphone, solidaritas antar individu juga berkurang, yang mana bisa saya rasakan sendiri pada masa kecil begitu banyak permainan tradisional dan banyak teman-teman kedekatannya begitu erat, begitu dekat. Namun bisa dilihat sekarang bahwa
anak-anak zaman sekarang ini sudah diberikan handphone atau menggunakan game online, maka dengan fenomena tersebut bisa kita lihat pertemanannya hanya dalam dunia maya. Bisa dikatakan yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Semakin canggihnya teknologi atau smartphone, permainan tradisional mulai luntur. Semakin canggihnya smartphone berdampak positif atau negatif itu tergantung individu masing-masing. Kita sebagai generasi milenial seharusnya dapat menggunakan smartphone dengan bijak. Kapan kita tahu perlu memakai dan kapan kita perlu berpikir sendiri. Jangan dengan adanya kemudahan membuat kita bermanja-manjaan, itu tidak baik. Kita harus tetap mandiri dan terus berkarya agar tidak hanya sebagai penikmat semata saja, tapi sebagai pembuat. Dan selanjutnya ada 4 keterampilan yang sebaiknya dimiliki peserta didik untuk mempersiapkan mereka menyongsong di era baru ini. Di sini saya ada 4C. Yang pertama ada creativity, bisa dibilang kreativitas. Era teknologi menyebabkan adanya semakin banyak pekerjaan yang diambil alih oleh mesin di masa depan. Salah satu bagian dari kreativitas adalah belajar untuk berinovasi, yang akan membuat seseorang mampu bertahan dan tak akan tergantikan oleh robot dan mesin. Bagaimana menumbuhkan kreativitas ini pada peserta didik? Sesungguhnya peserta didik ini terlahir kreatif. Guru dapat memelihara dan terus menumbuhkan kreativitas pada anak dengan cara memaparkan mereka pada beragam kisah dan karya yang menginspirasinya, menyediakan fasilitas dan ruangan yang eksplorasi dengan bebas, serta mengajak mereka melakukan berbagai proyek sederhana. Dan selanjutnya yang kedua ada critical thinking dan problem. Bisa dibilang itu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Berpikir kritis erat kaitannya dengan kemampuan untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Keterampilan untuk berpikir kritis merupakan hal yang sangat penting dimiliki peserta didik di tengah arus informasi di era digital ini. Guru tentu sudah sering melihat contoh-contoh bagaimana berita hoaks menyebar begitu luas di tengah masyarakat ini. Kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebohongan, fakta dari opini, atau fiksi dari non-fiksi merupakan salah satu model bagi peserta didik untuk mengambil keputusan dengan lebih bijak sepanjang hidupnya. Selain itu, kemampuan berpikir kritis juga sebagai bekal peserta didik menjadi pembelajar yang baik. Dan juga berlatih berpikir kritis dan memecahkan masalah tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Orang tua juga bisa dapat turut membangun kebiasaan berpikir kritis anak dari dalam rumah. Misalnya dengan mengajak diskusi anak setelah membaca buku, menonton film, atau melihat iklan. Dan memecahkan masalah adalah kemampuan untuk menghasilkan dan mengeksekusi solusi dari suatu masalah. Kemampuan ini muncul ketika si anak menggunakan trial dan error untuk menyelesaikan suatu problem sehingga sebuah solusi berhasil ditemukan. Dan yang ketiga ada communication, bisa dibilang komunikasi. Hadirnya gadget seringkali dikatakan mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat. Peserta didik memang perlu menguasai teknologi komunikasi agar dapat meraih peluang kesuksesan yang lebih luas dalam hidupnya. Namun, kemampuan berkomunikasi berlangsung dengan bertatap muka juga masih perlu kita ajarkan. Jangan sampai peserta didik ini mahir chattingan dengan kenalan baru yang jauh ribuan kilometer, namun kaku ketika harus berhadapan langsung dengan kerabatnya yang dekat. Mendengarkan, berbicara, berkisah, dan menyampaikan berpikir dengan lugas adalah berbagai bentuk kemampuan berkomunikasi. Komunikasi ini tidak selalu berbentuk verbal. Komunikasi juga non-verbal, misalnya dengan bahasa tubuh, dan komunikasi tertulis merupakan bentuk lain dari komunikasi yang juga patut dipelajari. Selain itu juga, karena komunikasi membutuhkan setidaknya dua pihak, maka peserta didik juga perlu belajar untuk mendengar yang dengan baik, membaca pesan tersirat, dan berempati pada orang lain. Kemampuan berkomunikasi ini dapat kita asah terus pada peserta didik melalui percakapan, diskusi setiap hari. Juga menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengobservasi bagaimana cara berkomunikasi antara orang dewasa dan anak lain sesuai usianya. Dan selanjutnya ada collaboration atau kolaborasi. Dengan berkolaborasi, setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan yang lain dengan kelebihan masing-masing.
akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Teknologi yang tersedia saat ini membuat peluang untuk berkolaborasi terbuka lebar tanpa harus dibatasi oleh jarak. Karena itu, peserta didik ini perlu dibekali dengan kemampuan berkolaborasi, yaitu pertama ada bekerja sama secara efektif dalam timnya yang isinya beragam. Kedua, ada fleksibel dan mampu berkompromi untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, memahami tanggung jawab dalam tim. Dan keempat, serta menghargai kinerja anggota tim lainnya. Melatih anak untuk berkolaborasi juga dapat mulai sejak dini dari dalam rumahnya, misalnya berbagai macam cara beraneka pekerjaan rumah tangga, membuat proyek karya seni bersama-sama seluruh anggota keluarga, dan membiarkan mereka bermain dalam kelompok dengan anak-anak yang lainnya. Dan selanjutnya, peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Era disrupsi ini telah merubah perilaku individu, masyarakat, industri, dan lingkungan pendidikan. Memasuki era disrupsi, kebijakan pendidikan menjadi tumpuan dan harapan untuk perbaikan kesiapan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Peran lainnya dari evolusi pendidikan adalah perbaikan proses. Hal paling mendasar dari perbaikan proses adalah perbaikan pelaku proses pendidikan. Banyak kalangan ahli mengatakan dalam perbaikan proses pendidikan ini sangat diperlukan adalah perbaikan sumber daya tenaga pendidik. Guru dan dosen memegang peran yang sangat penting dalam memperbaiki proses pendidikan. Maka peran evolusi pendidikan adalah berupaya memberikan masukan yang dapat berdampak kepada terbitnya kebijakan agar efektif untuk memperbaiki pendidikan ini. Ya, begitu saja materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para penonton, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.